ada berita, ada seorang anak yang masih kecil sudah diangkat menjadi raja. Kira-kira bisa nggak ya dia menjadi raja yang benar? Siapa ya namanya? Jadi penasaran. Kalau gitu, aku mau tanya adik-adik TFJ School. Siapa tahu mereka mengenal. Yuk, kita tanya sama-sama. Duh, siapa ya? Anak kecil yang umur 8 tahun udah jadi raja. Aku coba baca dulu siapa tahu ada. Kasipora, Ya, kenapa kelihatan bingung banget? ini loh Kak, tadi detektif Sani telepon. Dia nanya, aku tahu gak anak kecil yang umur 8 tahun udah jadi raja? Udah jadi raja Iya Kak. seumur kita. Iya Kak. Kayaknya Kak Caca tahu nggak? Kita nggak ada tuh yang jadi raja. Bukan Kak, bukan teman kita. Bukan ya? Tapi tokoh di Alkitab Oh, Kak. aku kira anak dari sekolah TFJ. Enggak Kak. Bukan ya? Bukan Kak. Bukan. Kakak tahu gak siapa? Nggak tahu. Nah kalau gitu nanti kan ada pelajaran agama Kak. Oh iya Kita dengerin aja Kak. Oh, hari ini yang ngajar Bu Guru Kak Cidewi. Kita tanya. Iya Pasti Kak. tahu. Betul Kak. Kak sambil kita nunggu, gimana kalau kita nyanyi-nyanyi dulu Kak? Nyanyi. Aku suka nyanyi. Boleh? Yuk, Boleh? kita nyanyi yuk Kak. Yuk. Nah, tapi Kak, Ya. sebelum kita mulai puji-pujian, kita mau doa dulu Kak. Dulu. Ya. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Zipora berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah kepadamu. Tuhan juga yang akan memimpin ibadah kami hari ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan juga yang akan menerima puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah Kak, Sipora, Iya, aku Kak. mau nyanyi. Oh, yang Kak Caca mau nyanyi apa Kak? lagunya ada kakeknya, ada neneknya, ada tantenya, ada omnya. Tapi aku nggak tahu judulnya. Oh Kak Caca nggak tahu? Enggak. Aku kasih tahu ya Kak. Ya. Judulnya itu kakek-kakek, nenek-nenek. Oh, itu judulnya. Iya Kak. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya Kak. Adik-adiknya juga yuk nyanyi ya, Yang bareng-bareng semangat ya Kak ya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Gayanya udah oke belum nih Kak? Coba Kakak lihat dulu ya. Oh, udah oke Kak. Udah oke. Kita lanjut Sekali Kak. lagi ya. Iya, Kak. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Coba Kak. Udah oke belum Kak? Di belakang juga ada yang gaya Kak. Oh iya Kak. Wah, pas satpamnya ikutan Kan gaya. Kita Yuk, lanjutin lanjut ya, ya, Kak, pemudanya ya. Pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Kita sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Kak, kita mau nyanyi lagu selanjutnya nih Kak. Tunggu Kasipora. Iya Kak. Tadi di lagu cuma ada kakek, nenek, om, tante. Kok nggak ada mamanya, nggak ada papanya, nggak ada kakaknya, nggak ada adiknya? Yesus nggak sayang no? Oh enggak Kak. Yesus itu sayang kita semua Kak. Sayang kita semua. Ada lagunya? Ada Kak. Ada. Yuk judulnya Yesus sayang
sayang semua. Termasuk Kasipora sama Kak Caca nggak? Betul, Kak. Termasuk. Aku seneng kalau gitu. Yuk, kita nyanyi ya, Kak. Iya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa ya, Kak? Iya. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sekali lagi apa? Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Wah, Aku seneng, Kak. Iya, Kak. Yesus sayang sama aku, sama kakak juga. Sama Kak Jess juga. Kak Yesus Jess. sayang ya, Kak. Sama itu. Oh, Kak siapa Satpamnya. itu ya, Kak? Sayang nggak? Kak Ocep ya, Kak? Kak Ocep disayang Tuhan nggak? Oh, Wah, disayang sayang juga. Wah, Kak. Kak, jam berapa ini? Oh iya, Kak. Ini udah Udah mau bentar waktunya lagi. ya? Iya, Kak. Kita mau pelajaran agama nih, Pelajaran agama. Kak. Kita nggak boleh telat. Kalau telat nanti kita nggak tahu tuh tadi siapa raja itu. Betul namanya ya, Kak ya. Iya. Kalau gitu Kita kita mau mau nyanyi nyanyi lagi, lagu. terus kita mau berdoa lagi ya, Kak ya. Kita nyanyi lagu apa, Kak? Jesus love me. Jesus loves me. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Sekali lagi. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Sekarang kita tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih. Terima kasih. Telah memimpin kami. Telah memimpin kami dalam puji-pujian. dalam puji-pujian. Tuhan, Tuhan. sekarang Sekarang kami mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Tuhan. Engkau juga yang menyertai Kak Cidewi Kak Cidewi dalam menyampaikan firman-Mu hari ini. Engkau tanamkan dalam hati kami, agar kami dapat melakukan seluruh perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Kak, tuh bunyi ada belnya, Kak. bunyi bel sekarang kita Kak, harus ya. duduk ya. Yuk. Adik-adik, ini Bu Guru Kak Cidewi yang tadi dipanggil sama murid-muridnya. Kak Cidewi ya,
hari ini Kak Cidewi mau menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Tapi hari ini ada sesuatu loh yang istimewa. Ada sesuatu yang spesial. Apa sih ya Kak Cidewi? Hari ini kita hari yang ke-7 dalam pencurahan Roh Kudus. Tapi hari ini juga ada yang spesial, ada yang istimewa. Apa ya? Adik-adik mau tahu nggak sih? Apa sih Kak Cidewi yang hari ini yang spesial itu? Bikin penasaran ya. Nah, adik-adik kalau mau denger, duduk yang manis, matanya semua lihat ke Kak Cidewi ya. Apa ini yang spesial yang kata Kak Cidewi ini istimewa? Hari ini Kak Cidewi mau menceritakan satu anak kecil yang seusia adik-adik yang di kelas Galilea ya. Karena usianya baru 8 tahun. Wah, apanya sih Kak yang istimewa? Nih ya, adik-adik Kak Cidewi cerita nih ya. Ini ada satu raja adik-adik ya. Raja itu bernama Yosia. Rajanya itu masih kecil adik-adik, lihat nih. Tuh, masih kecil kan? Masih baru 8 tahun. Tapi dia sudah jadi raja. Wah, hebat ya? Hebat. Betul adik-adik, dia jadi raja dalam usia yang masih muda. Yang seperti adik-adik sudah jadi raja nih. Umur 8 tahun sudah jadi raja. Tapi adik-adik, yang lebih istimewa lagi, walaupun dia masih muda, masih kecil, masih 8 tahun, tapi dia mempunyai keinginan untuk menjadi raja yang takut akan Tuhan. Itu lebih istimewa adik-adik, karena masih kecil gini dia sudah tahu, aku harus jadi raja yang takut akan Tuhan. Tidak takut sama manusia, tapi takut akan Tuhan. Kenapa ya dia bisa sampai mempunyai pikiran, aku harus jadi raja yang takut akan Tuhan? Ternyata adik-adik, dia ingat akan kasih setia Tuhan terhadap kakeknya. Nah, adik-adik masih ingat gak ya kakeknya siapa namanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, Raja Manasye. Tadinya Raja Manasye itu menyembah berhala adik-adik, tidak setia pada Tuhan. Tapi di akhir hidupnya dia kembali kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni dosa dan kesalahannya. Sehingga Raja Yosia ini mengatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih. Dia mengagumi Tuhan. Tadi adik-adik Raja Yosia takut sama Tuhan. Takutnya bukannya takut seperti adik-adik takut sama mama ya. Takut ntar mama datang. Bukannya adik-adik, tapi Raja Yosia yang kecil ini mau hidup takut akan Tuhan, yaitu dengan cara apa? Menyenangkan hati Tuhan. Tidak mau membuat Tuhan murka, tidak mau membuat Tuhan sedih. Ya, melihat rakyat-rakyatnya yang menyembah berhala. Itu yang dinamakan takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, berjalannya waktu, Raja Yosia berumur sudah mencapai dewasa ya adik-adik nih. Ini jangan diangkat ya. Ini Raja Yosianya sudah berumur 18 tahun adik-adik. Dia belajar dari cerita mengenai bapak leluhurnya, yaitu Raja Daud, mengenai kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan dia juga belajar firman melalui Nabiah Hulda. Siapa ya Nabiah Hulda? Nabiah itu nabi wanita. Dia belajar, dia jadi menjadi raja yang menyenangkan hati Tuhan, yang takut akan Tuhan. Pada suatu hari ketika Raja Yosia berjalan-jalan adik-adik ya, dia berjalan-jalan ke sekitar kerajaannya. Apa yang dia lihat ya adik-adik? Ternyata dia melihat nih, apa yang dia lihat? Nih, apa ini adik-adik? Bait Allah
Tapi bait Allahnya sudah kusam, jelek adik-adik, karena sudah lama tidak diurus. Nah, di situ juga dia melihat apa nih adik-adik nih? Nih. Patung-patung berhala, tiang-tiang berhala, karena rakyatnya itu banyak yang menyembah berhala. Yosia melihat seperti ini, dia memanggil satu petugas bait Allah. Sekembalinya dia ke istana, dia memanggil Safan. Nih ya, Kak Cidewi kasih lihat nih si Safan nih. Nih. Safan, kata raja, kamu harus menemui Imam Hilkiah, imam besar Hilkiah. Nih, imam besar Hilkiahnya nih. Kamu harus menemui imam besar Hilkiah. Katakan kepadanya, dia harus memperbaiki bait Allah yang sudah rusak seperti ini, yang sudah lama tidak dipakai. Dia harus memperbaiki bait Allah. Panggil ya, tukang kayunya, panggil tukang kebunnya, tukangnya bersih-bersih, tukang bangunannya, panggil semua untuk memperbaiki bait Allah. Baiklah, Tuanku Raja, kata Pak Safan. Maka Safan pun menemui Imam Hilkiah dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Raja Yosia, adik-adik. Nah, imam besar Hilkiah ini waktu membantu pekerjaan yang di bait Allah ini, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata dia menemukan apa ini adik-adik? Ternyata menemukan gulungan kitab adik-adik. Wah, dia dengan gulungan kitabnya sudah tua, sudah berdebu. Dia membukanya hati-hati adik-adik ya. Coba dilihat ini. Banyak abunya ya adik-adik ya. Waktu dia melihat adik-adik, Imam besar Hilkiah terkejut adik-adik. Tetapi juga senang. Ternyata gulungan kitab ini apa ya adik-adik? Ini ternyata kitab Taurat nih adik-adik. Kitab Taurat yang sudah nih. Kitab Taurat yang sudah lama hilang. Yang kemudian apa yang dilakukan oleh Imam Hilkiah? Dia menyuruh Pak Safan, Safan, sampaikan ini kepada raja dan bacakan kitabnya. Sesampainya di raja, Safan itu membacakan kitab Taurat kepada Raja Yosia. Cabut dulu ya Kak Cidewi. Dia membacakan kitab Taurat. Adik-adik, isi kitabnya itu yaitu mengenai berkat dan kutuk. Kutuk untuk anak Tuhan yang tidak menjalankan firman Tuhan. Mendengar itu adik-adik, apa yang terjadi ya? Tunggu ya adik-adik, lihat nih. Apa yang terjadi dengan rajanya nih. Raja mendengar perkataannya kitab Taurat itu, apa yang terjadi nih ya? Sebentar ya. Adik-adik, apa yang terjadi? Coba adik-adik bisa tahu nggak nih? Apa yang terjadi dengan Raja Yosia? Raja Yosianya menangis. Raja Yosia sedih dan menandakan penyesalannya. Apa yang dilakukan oleh Raja Yosia? Dia mengoyakkan adik-adik bajunya. Bentar ya. Nah, menandakan bahwa dia sedih dan menyesal atas perbuatan leluhurnya yang menyebabkan Tuhan murka. Dia mengoyakkan banyak dan dia
menangis adik-adik. Dan Raja Yosia tidak tahu apa ya yang harus aku perbuat. Maka dia memanggil Safan, imam besar, dan mengutus mereka dan 3 orang lagi yang lainnya nih adik-adik ya. Nih. Bawa juga ke 3 orang yang lain. Untuk apa adik-adik? Untuk menemui Nabi Hulda. Nah, sekarang kita lihat Nabi Huldanya yang mana ini? Nih. Wah, penuh. Nah, adik-adik sebentar ya, Haji Dewi. Ini dulu. Nah, mereka berlima menemui Nabi Hulda dan menceritakan apa yang dibaca dalam kitab Taurat, apa yang ditanyakan oleh Raja Yosia. Tanyakan kepada Nabi Hulda apa yang menjadi petunjuk Allah untuk dia. Nah, adik-adik ya, dia setelah mendengarkan cerita mereka semua, Nabi Hulda pun mengatakan firman Tuhan. Nih, di antaranya ya adik-adik ya, yuk yang sudah bisa baca Alkitabnya, adik-adik bisa buka Alkitabnya ya. Nih, sekarang Kak Dewi mau baca nih. 2 Raja-Raja 22 ayat 19 nih. Di antaranya nih yang Nabi Hulda katakan seperti ini. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, ternyata isi kitab Taurat yang disampaikan, yang dibacakan oleh mereka itu adalah peringatan untuk rakyat Yehuda dan Yerusalem, adik-adik. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Bahwa Raja Yosia tidak akan mengalami seperti yang dialami oleh rakyat yang lainnya, karena dia sudah menyesali dan mengakui kesalahannya, adik-adik. Nah, waktu raja dikatakan seperti itu oleh mereka, disampaikan perkataannya Nabi Hulda, rajanya merenung dan dia menanyakan mengenai bait Allah. Ternyata bait Allahnya sudah selesai nih adik-adik, kita lihat ya. Dan bait Allahnya sudah diperbaiki, ini sudah tidak jelek seperti ini lagi. Nah, tuh bait Allahnya sudah bagus, sudah diperbaiki. Dan Raja Yosia pun memanggil seluruh penduduk Yehuda dan Yerusalem, baik yang anak kecil, baik yang bapak-bapak, baik yang dipanggil semuanya. Mereka semua berdiam di bait Allah, dan raja pun menyampaikan isi dari kitab Taurat yang tadi dibacakan oleh Nabi Hulda, adik-adik. Nah, setelah dibacakan seperti itu, raja pun mengikat janji kepada Tuhan bahwa dia akan hidup setia. Hidup dengan setia dan taat kepada firman Tuhan. Dan dia bilang ini, kalian pendudukku harus membuang semua berhala ini. Ya, berhala ini harus dibuang. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Yosia dan pengikutnya? Semua tiang-tiang berhala dihancurkan, adik-adik. Jadi sekarang yang tinggal adalah bait Allah. Nah, adik-adik, Raja Yosia hidup dengan sepenuh hati mendengarkan firman Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Dia menjalankan
firman dengan sepenuh hati. Sekarang Kak Cidewi tadi bilang katanya istimewa, hebat, bagus, spesial. Apa sih? Coba adik-adik Kak Cidewi bertanya. Apa yang spesial dari Raja Yosia? Dari kecil sudah jadi raja. Iya, itu betul. Dari kecil dia sudah jadi raja. Itu betul dia. Dia istimewa. Tapi ada yang lebih istimewa lagi dari dia. Siapa? Apa? Hayu adik-adik tahu? Iya, yang lebih spesial yang tadi Kak Cidewi bilang spesial itu istimewa. Dia itu menjalankan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Dia mendengarkan firman dengan sepenuh hati. Dia membuang semua berhala. Dia mengajar rakyatnya untuk menjadi anak Tuhan yang hebat. Itu loh adik-adik. Itu yang lebih hebat dari dia sebagai raja. Nah sekarang adik-adik juga kalau di rumah ya. Lagi dengerin online ya. Sama Kak Cidewi ya. Kak Cidewi mah nggak tahu ini. Udahlah dengerinnya segini. Sembari main. Ntar ya. Lihat handphone tuh. Ada mainan apa ya. Ntar aku mau main tuh. Kak Cidewi mah nggak tahu ini. Mama juga nggak tahu, matanya ngelihat TV tapi pikirannya kemana-mana. Boleh nggak begitu? Tidak ya, itu namanya tidak sepenuh hati. Jadi kalau adik-adik lagi dengar firman, adik-adik harus mendengarkan dengan sepenuh hati. Oh ini ya yang dikatakan Tuhan untuk aku. Jadi pikirannya nggak boleh kemana-mana ya. Betul adik-adik mau menjadi anak yang takut akan Tuhan? Iya, kalau gitu sekarang kita lipat tangannya, ikutin Kak Cidewi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, Engkau sudah mengajar kami untuk selalu beribadah dengan segenap hati. Biarlah Tuhan, firman-Mu menyadarkan kami untuk selalu menjadi anak-Mu yang beribadah dengan tulus. Terima kasih ya Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih. Wah, luar biasa. Luar biasa. Raja Yosia, walau masih kecil, sudah menjadi raja yang takut akan Tuhan dan setia beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik juga harus bisa seperti Raja Yosia yang takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Sekarang saatnya mengerjakan tugas dari Detektif Sani. Klik link yang di bawah ini. Seperti biasa, di print dan dikerjakan. Sampai jumpa.